Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami atau artikel ilmiah kami yang berjudul Strategi Pendidikan Seksual Usia Dini sebagai Faktor Preventif Kekerasan Seksual pada Anak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu Alia Fairuz, Lisa Ayurizani, dan saya sendiri yaitu Nanda Rizka Saputri. Outline yang akan dibahas yaitu 1. Pendahuluan, 2. Kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan penanggulangannya, 3. Hambatan dalam pendidikan seks pada anak, 4. Strategi pendidikan seksual pada anak. Slide selanjutnya yaitu 1. Pendahuluan. Pendidikan seksual masih mendapat respon negatif dari masyarakat luas. Banyak dari mereka menganggap pendidikan seksual merupakan hal yang tabu secara kultural dan dapat menjerumuskan anak untuk melakukan hubungan seksual. Padahal, pendidikan seksual pada anak usia dini merupakan upaya pemberian informasi tentang kondisi fisiknya. Berdasarkan penelitian Helmi tahun 2019, salah satu tujuan pendidikan seksual memperkenalkan organ seks yang dimiliki untuk menghindari terjadinya masalah seperti perilaku kebiasaan suka memegang alat kemaluan sebelum tidur, suka memegang payudara orang lain, atau masalah lainnya. Pendidikan seksual yang diberikan sejak dini juga dapat membantu anak-anak dari tindakan kekerasan, mencegah terjadinya kekerasan akibat hubungan seksual di bawah umur, serta mengurangi kasus infeksi penyakit akibat seks. 2. Kekerasan seksual pada anak di Indonesia dan penanggulangannya. Kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia masih cukup menjadi masalah yang besar dan perlu ditangani. Terdapat kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Sragen, di mana untuk tahun 2021 saja sudah terdapat 4 kasus kekerasan seksual pada anak, antara lain kasus pencabulan yang dilakukan pada anak SD, kasus persetubuhan pada anak di bawah umur, kasus pemerkosaan pada anak, serta pernikahan anak di bawah umur. Oleh karena itu, dalam rangka menanggulangi kekerasan seksual pada anak, pemerintah telah menerapkan berbagai cara seperti pembentukan program pencegahan kekerasan seksual pada anak, serta penegakan undang-undang agar kekerasan seksual pada anak di Indonesia dapat dicegah. Selanjutnya, terdapat penanggulangan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, program pencegahan kekerasan seksual pada anak. Program ini bernama Program Underwear Rules. Yang kedua, penegakan Undang-Undang Kekerasan Seksual pada Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. 1. Program Underwear Rules. Program Underwear Rules dibentuk untuk memberikan panduan terhadap orang tua dan pendidik dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak. Program tersebut mampu memberikan edukasi pada orang tua maupun pengajar sehingga dapat meningkatkan pengetahuan anak mengenai pendidikan seks dan dapat mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak. Selanjutnya, penegakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berisi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain akan dipidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 300 juta. Namun, penerapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual perlu ditambah dengan ketentuan pada Undang-Undang Peradilan HAM mengingat bahwa dampak kekerasan seksual akan melekat seumur hidup. Outline yang ketiga, hambatan dalam pelaksanaan pendidikan seksual pada anak. Pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi penting untuk diberikan kepada anak-anak sejak usia dini. Hanya saja, masih banyak yang menganggap hal itu tidak penting, tabu untuk budaya timur, serta kurangnya tenaga medis yang mampu memberi sosialisasi. Kurangnya tenaga medis dibandingkan dengan banyaknya sekolah menghambat untuk melakukan sosialisasi, dan masih ada beberapa sekolah yang tabu dengan pendidikan seksual, sehingga saat ingin meminta izin untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pendidikan seksual, langsung menolak. Dan saat melakukan sosialisasi, sebagian siswa tidak memperhatikan materi secara seksama.
Penelitian dilakukan oleh Meilani, Saluhia, dan Suryo Putro pada tahun 2014 mengatakan bahwa di Indonesia keputusan untuk tidak memberikan pendidikan seksualitas pada anak antara lain keterbatasan pengetahuan, rasa malu saat menyampaikan, serta adanya persepsi tentang norma-norma konservatif yang menetap di masyarakat tentang pendidikan seksualitas. Yang keempat adalah strategi pendidikan seksual pada anak usia dini. Nah, pada strategi pemberian pendidikan seksual ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, orang tua dan wali sebagai guru utama. Yang kedua, sekolah turut andil dalam pencegahan KSA. Dan yang terakhir adalah lembaga pemerintah dan masyarakat terkait kekerasan seksual pada anak. Yang pertama, orang tua dan wali sebagai guru utama. Orang tua dan wali perlu mengajarkan pendidikan seks berupa sentuhan boleh dan tidak boleh dengan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang boleh disentuh dan menjelaskan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Lalu juga orang tua dan wali perlu membangun komunikasi antar pribadi, yaitu antar orang tua dan anaknya yang berusia dini juga sangat penting dalam memberi pemahaman tentang perlindungan diri dari kejahatan seksual. Lalu yang terakhir, mengenali lingkungan tempat anak bersekolah atau bermain. Karena penting bagi orang tua untuk bisa mengenal dan mengetahui teman-teman dari anak dan siapa orang tuanya. Demikian juga dengan guru dari anak. Selanjutnya, sekolah turut andil dalam pencegahan KSA. Strategi yang dapat diterapkan di sekolah ini adalah salah satunya dengan memberikan berbagai metode pengajaran, seperti diskusi, gerak dan lagu, mendengarkan cerita, dan melihat video. Salah satu program yang menerapkan strategi tersebut ialah program Aku Mandiri. Media yang digunakan dalam program Aku Mandiri ini adalah modul yang berisi panduan guru dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual pada anak. Modul ini merupakan terbitan PKBI atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, dan Rogers WPF, Film Aksah, dan Geni, keluaran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan UNICEF, berupa kartu ya atau tidak modifikasi dari leaflet dengan judul Anak Mampu Menjaga Diri yang didukung oleh KPAI dan Komunitas Cinta Keluarga, gambar-gambar dan lagu. Lalu yang terakhir, lembaga pemerintah dan masyarakat terkait kekerasan seksual pada anak. Untuk mendukung pelaksanaan pendidikan seks pada anak usia dini sebagai langkah preventif pelecehan seksual pada anak, pemerintah berupaya mengerahkan semua komponen, baik lembaga pemerintah maupun masyarakat. Melalui Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak dan Remaja atau yang disebut dengan LPPAR, strategi dilakukan dengan cara sosialisasi tentang pentingnya pendidikan seksual pada anak usia dini. Sosialisasi dilakukan dengan sasaran para guru. Namun, pelaksanaan pendidikan seks pada anak usia dini ini belum dapat direalisasikan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh belum terselenggaranya pelatihan yang intensif bagi kepala sekolah dan guru. Di zaman era digital ini, pelaksanaan pendidikan seksual juga perlu memerlukan media sebagai akses mendukung terlaksananya kegiatan. Melalui pembentukan komunitas sayang anak oleh Bina Keluarga Remaja atau BKR desa, mampu meningkatkan literasi media oleh anak dengan cara melakukan program prevensi dini. Strategi dalam program prevensi dini ini ialah mengadakan seminar, lokakarya, pelatihan, diskusi kelompok, pemutaran film, poster maupun kegiatan atau media lain yang dipandang tidak membosankan oleh anak-anak. Baiklah, saya akhiri presentasi dari kelompok 6. Semoga materi yang kami bagikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.